Amalan apa saja ini yang begitu luar biasa sehingga besaran pahalanya hanya Allah saja yang tahu dan tidak ada batasannya? Karena umumnya ikhwan, amal ibadah yang kita lakukan itu paling sedikit Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala setiap satu amalan itu 10 kali lipat. Itu paling sedikit. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-An'am ayat 160. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat pahala. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan pahala orang yang membaca Quran, Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Jadi paling sedikit orang yang melakukan amal kebaikan, kebaikan apa saja, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini paling sedikit. Tentu paling banyak ada yang sampai 700 kali lipat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, maka seperti orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh batang, dari batang ini tumbuh 7 ranting. Dari 7 ranting ini setiap rantingnya memiliki 100 buah. Artinya dari 7 ranting kali 100 buah menjadi 700. Itu pahala orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan Nabi SAW juga ketika bicara soal amalan puasa, Rasul mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati dhi'fin, di mana satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan, menjadi 700 kebaikan. Tetapi di sana ada amal-amalan yang melebihi daripada 700 kali lipat pahala atau kebaikan, dan besaran hitungannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah,
niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang sangat luas sekali dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian Allah takdirkan kematian menimpanya sebelum sampai tempat tujuannya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, ada seorang sahabat namanya Dhamrah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Dhamrah ibn Jundub ini sudah tua. Jadi ketika awal-awal hijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara dia sudah tua dan tidak sanggup melakukan perjalanan. Ketika hampir semua para sahabat sudah hijrah ke Madinah, maka dia pun ada keinginan untuk hijrah karena tidak tahan tekanan orang-orang kafir Quraisy kepada dia. Padahal dia tidak sanggup untuk berjalan, tapi dia nekat untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka Dhamrah ibn Jundub radhiyallahu an kemudian mempersiapkan bekalnya. Mulailah dia berjalan dari Mekah ke Madinah. Anda yang pernah umrah tahu bagaimana jauhnya perjalanan Mekah Madinah itu. Penuh dengan bebatuan, padang pasir, bukit-bukit terjal dan begitu seterusnya. Yang namanya orang sudah tua, akhirnya kemudian Dhamrah ini tidak kuat ketika di tengah-tengah perjalanan menuju Madinah ini. Dia pun tumbang. Kemudian dia mengalami sakit yang cukup parah. Ketika kemudian dia merasa bahwa ajalnya telah dekat, maka kemudian dia duduk bersimpuh, kemudian dia pun menepuk kedua tangannya dan mengatakan, inilah baiatku untuk nabiku. Hadza bai'ati li nabi. Inilah baiatku untuk nabiku. Berkali-kali dia bicara seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jemput nyawanya dan dia pun meninggal di tengah perjalanan hijrahnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nisa ayat 100 di sini. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tapi barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya sebelum sampai di tempat hijrahnya, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, ketetapan pahalanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya pahalanya tidak terbatas karena tidak sebutkan nominalnya. Dan ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang biasa dicantumkan di permulaan kitab-kitab para ulama, seperti dalam Sahih Bukhari diletakkan di awal kitab, kemudian dalam kitab Arba'in Nawawi juga diletakkan di awal kitab. Ma'ruf hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya, dan sesungguhnya pahala amal juga ditentukan dengan niatnya. Di sini syahidnya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Allah tidak menyebutkan pahalanya, maka dia akan mendapatkan sorga Aden. Allah akan memberikan padanya pahala berupa sorga Firdaus. Tidak, Allah tidak menyebutkan seberapa besar pahalanya.
tapi Allah menasabkan pahalanya kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, dan hijrahnya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya pahala hijrahnya hanya Allah yang tahu besarannya. Tetapi kalau hijrahnya karena dunia dan perempuan yang dikehendakinya, maka hijrahnya hanya untuk itu saja yang ia dapati, tidak mendapatkan sedikit pun pahala, dan dia hanya mendapatkan apa yang diniatkan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu di antara amalan yang pahalanya tanpa batas adalah berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Tentu kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi, karena Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Artinya hijrah ke kota Madinah itu sudah dihapuskan, karena selamanya dua kota itu akan menjadi kota kaum muslimin sampai kiamat dibangkitkan. Tetapi tentu ada makna hijrah yang lainnya yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasul mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah orang yang hijrah. Orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dari sini kata para ulama bahwa hijrah itu ada macam-macam bentuknya. Yang pertama, bisa saja yang dimaksud hijrah di sini adalah seseorang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Umpamanya ada orang yang hidup di negeri kafir, kemudian dia tidak bisa melaksanakan syariat Islam di situ, maka dia boyong semua keluarganya kemudian minta suaka ke negeri Islam dan menetap di negeri Islam. Ini juga makna hijrah. Atau yang kedua, makna hijrah ini keluar dari negeri yang banyak menyelisih sunnah Nabi SAW di situ. Banyak perkara-perkara bid'ah yang dilakukan sehingga dia tidak bisa mengingkarinya. Maka dia pun keluar dari negeri tersebut kemudian berpindah ke negeri sunnah. Itu juga memiliki makna hijrah. Atau umpamanya di negeri itu atau daerah itu penuh dengan keharaman. Umpamanya seseorang hidup di lingkungan, mungkin di sekitarnya lokalisasi, di sekitarnya tempat-tempat mabok, diskotik dan yang semacamnya, sehingga tidak aman dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya hijrah di tempat itu ke tempat yang lebih baik lagi. Itu juga bagian daripada hijrah. Termasuk juga hijrah di tempat yang di situ dia tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Banyak larangan-larangan yang kemudian ditabrak di situ, maka dia berhijrah meninggalkan itu semua dengan memperbaiki dirinya. Mungkin dirinya dulu seorang ahli maksiat, mungkin dirinya dulu seorang ahli mungkar, suka melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia berubah. Lah berubahnya dari perkara buruk kepada yang perkara baik, dari perkara maksiat kepada taat dan begitu seterusnya. Lah ini juga bagian daripada makna hijrah. Maka orang yang berhijrah ini pahalanya diserahkan kepada Allah tanpa batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang mengajak manusia kepada kebaikan atau dalam bahasa yang ma'ruf berdakwah. Ad-da'watu ilallah. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, maka selalunya mereka mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Sumpah para nabi mengatakan seperti itu. Para nabi mengatakan, saya tidak meminta kepada kalian upah dari dakwah yang saya sampaikan kepada kalian. Saya hanya meminta upah itu kepada Allah Rabb semesta alam. Maka orang yang mengajak manusia kepada kebaikan,
maka pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Bahkan dakwah itu sendiri adalah multi level pahala. Semakin banyak orang yang kita dakwahi, semakin banyak pahala yang kita dapat. Makanya Rasul mengatakan, man dalla ala khairin kafaidi. Siapapun yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Atau siapa yang mengajak manusia ke dalam petunjuk, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka kalaupun kita tidak bisa berdakwah seperti para ulama, para kiai, para ustaz, kita bisa berdakwah lewat keluarga. Kita bisa berdakwah kepada istri kita, kepada anak kita. Jadikan rumah tangga ini ajang dakwah. Kita berdakwah kepada orang tua kita, kepada bibi, paman dan semua kerabat-kerabat yang dekat dengan kita. Ajak mereka kepada kebaikan, sadarkan mereka dari maksiat. Karena pahala orang yang berdakwah itu tanpa batas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara pahala tanpa batas adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Siapapun yang sanggup memaafkan kemudian memperbaiki diri, maka pahalanya diserahkan kepada Allah, dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Di sini ada dua kata. Ada aslah dan ada afa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud afa adalah tajawuz anidz dzambi wa tarkul iqabi alaihi. Jadi yang dimaksud memaafkan adalah seseorang mengampuni dosa orang lain atau kezaliman orang lain yang menzalimi kita. Kemudian setelah itu kita tidak membalas dendam kepadanya. Pertama, kita maafkan dosa-dosanya. Yang kedua, kita tidak akan membalasnya. Itu disebut memaafkan. Karena banyak orang yang dalam lisannya mengucapkan kalimat maaf, tapi dalam hatinya penuh dengan dendam. Bahkan ada juga yang kemudian lisan dengan hatinya berbeda. Lisannya mengatakan maaf, besoknya pula dia melancarkan dendamnya. Itu bukan maaf. Ya, karena maaf itu artinya seseorang memaafkan kesalahannya dan kita tidak membalas dari dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran, tepat dalam surah Nur ayat 22, ada satu kisah menarik. Jadi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq ini merasa kesal dengan kerabatnya, namanya Mishtah ibn Utsatsa. Mishtah ibn Utsatsa. Kenapa Abu Bakar kesal dengan Mishtah ini? Karena ketika Aisyah putrinya disebarkan berita dusta bahwa dia berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Usai melakukan peperangan, kemudian Aisyah ketinggalan dalam perjalanan, kemudian ditolong oleh Safwan ibn Mu'attil. Maka orang-orang munafik mulai membuat berita hoax tentang Safwan ini. Kenapa Aisyah bisa tertinggal dari pasukan? Kenapa pula kemudian dia diselamatkan oleh Safwan? Pasti ada perselingkuhan di sini. Akhirnya tersebar isu bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Bayangkan Nabi SAW, tidak ada istri beliau yang lebih dicintai melebihi Aisyah, tiba-tiba dituduh berzina. Apa tidak sakit hati Nabi? Apalagi giliran Aisyah radhiyallahu anha itu 2 malam dibandingkan istri-istri yang lainnya. Karena hadiah daripada Saudah bintu Jam'ah.
Sehingga kedekatan Aisyah dengan Rasul itu luar biasa. Tiba-tiba istri yang dicintainya, yang paling dekat dengannya, yang Jibril selalu turun di kamarnya, dituduh berzina pula. Sakit hati Nabi. Sampai Rasul tidak mau menemui Aisyah hampir 1 bulan lamanya. Kenapa Rasul tidak menemui Aisyah 1 bulan lamanya? Karena menunggu wahyu. Boleh jadi turun wahyu. Kalau memang berita itu benar, tentu Allah akan benarkan. Kalau memang berita itu hoax, tentu Allah akan dustakan. Tetapi sayang, 1 bulan Rasul menunggu wahyu, Jibril pula tak turun-turun. Makin sesaklah dada Nabi. Akhirnya Nabi SAW kemudian langsung mendatangi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian mengatakan, ya Aisyah, kalau memang engkau melakukannya, maka bertobatlah kepada Allah. Fa in taballahu alaiki. Kalau engkau bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tetapi kalau engkau tidak melakukannya, maka tenang saja, pasti Allah akan menurunkan ayat dari 7 lapis langit sana, ayat tentang pembebasan dirimu, bahwa engkau tidak berzina. Tapi Aisyah terdiam. Bagaimana mungkin Nabi SAW bisa terpengaruh dengan orang-orang munafik? Makanya Aisyah hanya mengatakan kepada ibundanya dan ayahandanya Abu Bakar dan Ummu Ruman, dan mengatakan, jawablah pertanyaan Nabi. Tapi kedua orang tuanya hanya bisa menangis saja dan mengembalikan jawaban itu kepada dirinya. Aisyah makin sedih, tidak ada pembelaan dari Rasul, tidak ada pembelaan dari dua orang tuanya. Dia hanya mengambil selimut kemudian menutup diri dalam kasur. Sampai akhirnya tiba-tiba kemudian Rasul bergetar, dan itu pertanda wahyu turun. Tiba-tiba Nabi SAW selang beberapa saat langsung berdiri dan mengatakan, absyir ya Abu Bakr, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah telah menurunkan ayat pembebasan tentang Aisyah bahwa dia tidak berzina dengan Safwan. Turunlah surah Nur ayat 1 sampai 9, bahwa Aisyah tidak berzina, bahwa berita itu berita hoax yang didengung-dengungkan orang-orang munafik. Lah salah satu sahabat Rasul yang ikut memfitnah, terpengaruh dengan berita hoax ini, hadisatul ifki ini, salah satunya adalah Mishtah ibn Utsatsa, yang notabene kerabat Abu Bakar, ikut pula memfitnah dia. Padahal Mishtah ini rumah ya dikasih Abu Bakar, bulanan ya dikasih Abu Bakar, semua keperluannya dikasih Abu Bakar, namanya kerabat. Dan Abu Bakar orang yang paling dermawan, apalagi kepada kerabatnya. Tiba-tiba yang selama ini disedekahi setiap bulannya, dipenuhi kebutuhan dan keluarganya, ikut pula memfitnah Aisyah putrinya. Dari sini Abu Bakar manusia, ikhwan, manusiawi, sakit hati ya. Dari situ dia bersumpah untuk menghentikan bantuan kepada Mishtah, apalagi setelah jelas-jelas turun wahyu bahwa putrinya tidak bersalah. Tetapi ketika Abu Bakar kemudian bersumpah untuk tidak menolong Mishtah lagi, turun surah Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa' an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak boleh orang-orang yang diberikan kecukupan seperti Abu Bakar tiba-tiba bersumpah untuk tidak memberikan sedekah hartanya kepada kerabat, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tapi hendaklah dia harus memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah Allah ingin mengampuni dosa-dosamu? Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla di sini. Ketika turun ayat ini, langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk kembali menafkahi Mishtah 2 kali lipat daripada sebelumnya. Luar biasa. Itulah sifat al-afu namanya. Abu Bakar memaafkan Mishtah dan tidak akan membalasnya lagi. Karena tujuan dia itu memberikan sedekah kepada kerabatnya dan orang-orang miskin adalah ingin supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sifat al-afwu ini adalah sifat yang luar biasa yang harus dimiliki setiap muslim. Di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 Allah juga mengatakan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, karena sorga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian juga sifatnya wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang menyembunyikan emosinya, kemarahannya dalam dadanya, dia pendam saja. Wal afina anin nas, dan dia pun memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ada kisah menarik dari cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin, atau dikenal dengan Husain ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali, Husain putra Ali, putra Husain, putra Ali, putra Ibn Abi Talib, Abu Talib radhiyallahu an, atau dikenal dengan Zainul Abidin. Satu-satunya putra daripada Husain yang selamat di Karbala. Lah ketika Husain ini Zainul Abidin kunyahnya, karena lebih dikenal kunyahnya dibandingkan namanya, Zainul Abidin kita sebut Zainul Abidin rahimahullahu taala, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya keturunan Husain yang selamat di Karbala. Jadi Husain ini diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kaya raya. Tetapi dia difitnah oleh penduduk Madinah bahwa dia tidak pernah bersedekah. Zainul Abidin ini tidak pernah bersedekah. Padahal setiap malam Zainul Abidin ini membawa gandum, kemudian digendong di bahunya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian diletakkan di pintu-pintu rumah orang-orang miskin setiap malam. Diletakkan di rumah sana, rumah sini, nggak ada yang tahu. Orang miskin besoknya buka pintu sudah ada gandum. Dan kalau habis buka pintu ada gandum lagi, seolah-olah tahu kapan habisnya. Dan itu puluhan banyak orang-orang miskin di zaman itu ditolong oleh Zainul Abidin tanpa mereka tahu. Walaupun demikian, tetap saja Zainul Abidin dituduh bakhil. Terkadang ikhwan, ada orang berbuat baik itu tidak mesti dapat pujian manusia. Banyak juga orang tak suka. Ketahuannya kalau yang bersedekah di pintu-pintu orang-orang miskin ini adalah Zainul Abidin Ali ibn Husain, saya terbalik tadi, Ali bin Husain namanya, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ketika dia meninggal, jadi pemandi jenazah dia menceritakan bahwa di pundak Ali ibn Husain atau Zainul Abidin itu penuh dengan kapal. Kapal kalau orang sering manggul itu kan kasar akhirnya, kapalan gitu ya. Kemudian dikuatkan dengan tidak ada laginya gandum di depan rumah-rumah orang itu. Hilang gandumnya. Maka orang-orang pun membicarakan dan mereka pun kemudian menyesal karena sudah menuduh Ali bin Husain. Apa gunanya penyesalan, ikhwan? Kalau orang yang kita berbuat zalim kepadanya sudah meninggal. Makanya kalau seandainya kita pernah menyakiti orang sebelum meninggal, minta maaf dia. Sebab kalau sudah meninggal, maka tinggal satu kisos pada hari kiamat. Mau minta maaf sama siapa? Kita zalim sama dia. Tapi ada satu kisah menarik dalam ayat surah Nur ayat 22 ini. Surah Al-Imran ayat 133-34 ini. Jadi Ali bin Husain ini punya pembantu, seorang budak. Satu hari
Ali bin Husain atau Zainul Abidin ini ngomong sama pembantu yang budaknya itu, tolong ambilkan air panas kepadaku. Ya mungkin bahasa kitanya pengen ngopi lah kan gitu. Ya. Maka didatangkanlah air itu dalam satu bejana. Qadarullah tersandung pula lah budak ini. Akhirnya bejananya tumpah, kemudian terkena Ali bin Husain. Air panas ikhwan, terkena bajunya. Ya. Entah kenapa tiba-tiba budak ini mengetahui bahwa majikannya takut marah, dia baca pula ayat ini. Dia mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, sampai kepada wal kadhiminal ghaidha. Ingat, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya. Tak jadi marah, langsung senyum dia, padahal lagi marah tuh. Ya. Kemudian ayat yang kedua dia lanjutkan, kata budak ini, wal afina 'anin nas. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah bukan hanya menyembunyikan emosi dan marah, dia pun harus memaafkan manusia. Apa kata Ali bin Husain? Ya sudah, saya maafkan kamu. Tapi masih kurang satu, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Idzan a'taqtuka liwajhillah. Kalau begitu kemerdekakan kau di jalan Allah, katanya. Loh, bayangkan. Orang ini melakukan kesalahan. Tiba-tiba dia membaca ayat ini, tapi Ali bin Husain kemudian memberikan satu contoh kepada kita bahwa begitulah cara orang memaafkan. Pertama, simpan ini marah itu dalam hati, bagikan api dalam sekam, gak apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu lepaskan dengan cara apa? Maafkan kesalahannya. Kemudian setelah itu berbuat baiklah kepada dia, kasih hadiah. Kan enak ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Coba kalau seandainya akhlak seorang muslim ini seperti ini, tentu dakwah itu akan mudah diterima di mana-mana. Sudah memaafkan kesalahan orang, menyembunyikan pula dendamnya, berbuat baik pula sama dia. Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan afdalul afwi indal qudrah. Bos afdal orang memaafkan itu ketika dia sanggup untuk membalas. Dia sanggup untuk membalas karena dosa dia kepada kita, tapi kita tahan, kita maafkan dia. Itulah seafdal-afdalnya memaafkan. Kan ada orang yang kemudian berbuat zalim kepada kita, tapi kita tidak sanggup membalas dia. Mungkin karena dia kuat, karena dia kaya, karena dia punya jabatan, kita terzalimi diam saja. Tapi ada orang-orang itu yang ketika dizalimi dia sanggup membalas kezalimannya, tapi tidak dilakukannya. Dia maafkan kezalimannya. Kata Umar, afdalul afi indal qudrah. Seutama-utama memaafkan itu ketika dia sanggup membalas. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala, afdalun nas a'zamuhum 'alan nasi afwan wa afsahuhum lahu sadra. Seutama-utama manusia adalah manusia yang paling besar memaafkan kepada manusia lainnya dan yang paling melapangkan dadanya untuk orang lain. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, afdalu akhlaqil mu'min al-afwu. Seafdal-afdalnya akhlak seorang mukmin adalah dia sanggup memaafkan. Bahkan dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ahabbul umur ilallahi thalatha. Perkara-perkara yang paling dicintai Allah itu ada 3. Al-afu fil qudrati, dia memaafkan padahal dia sanggup untuk membalas. Wal qasdu fil jiddati, dan dia sederhana walaupun kaya raya, ya. Warifku fil ibadati, dan dia berusaha untuk istiqomah dalam ibadah. Salah satunya kata beliau al-afu fil qudrati, memaafkan saat sanggup dia membalas. Maka ini adalah seutama-utama orang yang mampu memaafkan ataupun dosanya pahalanya tidak terbatas dan hanya tahu hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu
ada keutamaan besar di balik orang itu memaafkan. Pertama, bahwa memaafkan itu bagian daripada rahmat Allah, di mana kita memberikan kasih sayang kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi orang yang memaafkan itu artinya hatinya dipenuhi dengan rahmat. Berarti orang itu baik, orang lembut itu. Karena biasanya memaafkan itu berat, ikhwan. Bahkan lebih berat daripada orang yang minta maaf kan. Kalau saya salah kepada antum kemudian saya minta maaf itu berat sekali. Lah antum jauh lebih berat lagi untuk memaafkan. Bahkan terkadang ada orang mengatakan enak saja sudah salah, tinggal minta maaf saja. Oh tak bisa kan itu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi ketika dia bisa memaafkan berarti memang hatinya dipenuhi dengan rahmat. Kemudian yang kedua, bahwa memaafkan itu bagian dari imtisalun li amrillah. Itu bagian daripada memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang ketiga, bahwa memberikan maaf kepada orang lain itu salah satu tali yang mengikat masyarakat muslim dimanapun mereka berada. Tapi sebaliknya orang yang susah memaafkan itu akan mencerai-beraikan masyarakat muslim. Makanya orang yang memudah memaafkan itu akan mudah bergaul dia. Tapi orang pendendam itu akan sulit bergaul. Kenapa? Ketemu aja tidak mau. Ketemu di jalan saja, kalau bisa cari jalan lain. Ngapain pula jalan ke situ? Orang itu suka di situ katanya. Ya. Kemudian juga yang keempat, bahwa memaafkan itu sebab akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memaafkan itu salah satu penyebab ulfa. Ulfa itu artinya wahdatul muslimin, persatuan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jangankan ibaratnya satu negara, satu RT saja. Kalau seandainya pada setiap kesalahan dalam rapat kemudian saling memaafkan, kan enak ikhwan. Ini enggak, kadang-kadang saling menyalahkan dalam rapat itu. Nanti selepas bubar rapat itu tidak mau ketemu lagi. Malas rapat katanya. Kenapa? Begini, begitu, begitu. Coba tingkat RT saja kadang-kadang kalau tidak menjadi pemaaf itu bubar itu masalah rapat itu. Ya. Kemudian juga bahwa kita ini sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Karena di antara satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafir, At-Tawwab, ya, Al-Afu. Itu nama Allah. Lah ketika kemudian kita ini berusaha untuk memaafkan orang lain, berarti telah bersifat dengan sifat Allah. Telah tasyabuh dengan nama-nama Allah. Dengan harapan ketika kita memaafkan orang, Allah juga memaafkan dosa-dosa kita. Itu harapan kita ini ketika menjadi orang pemaaf, supaya Allah memaafkan dosa dan kesalahan kita. Ya. Dan lebih daripada itu, bahwa memaafkan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memaafkan itu kan ada dua. Apa semua orang yang salah dimaafkan? Tidak. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan dimaafkan. Karena memaafkan itu ada dua jenis. Ada afwun mamduh, ada afwun mazmum. Ada memaafkan terpuji, ada memaafkan tercela. Bagaimana sifat memaafkan terpuji? Ya tentu ketika seseorang memaafkan orang lain tanpa syarat, dan kesalahannya memang pantas untuk dimaafkan, dan ketika dimaafkan tanpa memberikan syarat, betul-betul karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian daripada akhlak yang baik. Karena ada orang memaafkan itu pakai syarat kan. Saya maafkan kamu, tapi jangan kau ulangi. Syaratnya. Ya. Ada orang pakai syarat kan. Ya. Baik saya maafkan, tapi awas. Kalau kemudian orang kemudian memaafkan dengan syarat, berarti belum merupakan belum totalitas ketika dia itu memberikan maaf. Kalau kasih maaf selesai, kasih maaf, nggak usah pakai syarat-syarat. Ya. Seperti umpamanya kita ini menasihati anak kita dengan penuh dengan kecintaan. Baik, abimu sayang dengan kamu, tapi kamu harus belajar. Itu kan syarat namanya. Ya.
Abimu sayang kepadamu, tapi awas kalau ke sana. Gak boleh sayang-sayang saja. Kenapa pakai syarat? Berarti kan dia tidak mutlak syarat sayangnya kepada anak kan. Sama dengan orang memaafkan juga gitu. Maka memaafkan terpuji itu ketika dia memaafkan betul-betul tanpa syarat, dan memang ketika memaafkan itu dia mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada afun madmum. Memaafkan itu sangat tercela. Apa saja? Mereka adalah orang-orang yang memang tidak layak untuk dimaafkan. Seperti umpamanya ada orang mencuri, kemudian sampai ke tangan pengadilan hakim. Hakim tidak boleh memaafkan. Harus ditegakkan had, hukuman. Mencuri potong tangan. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang wanita anak pejabat dari satu kabilah mencuri. Sampailah kabar ini kepada Rasul. Kata Rasul, potong tangan. Tiba-tiba kerabatnya mengatakan, gimana ya caranya melobi Rasul agar jangan dipotong tangannya? Oh kalau gitu kita lobi saja istri-istrinya. Maka salah satu istri Rasul kemudian meminta agar wanita dimaafkan. Kata Rasul, tidak, potong tangannya. Kemudian mereka melobi lagi, kita cari aja orang yang paling disayang Nabi. Siapa yang paling disayang Nabi? Usama ibn Zaid. Itu sahabat yang paling disayang oleh Nabi. Bilang sama Usama, bisa enggak melobi Rasul jangan dipotong tangannya? Usama datang kepada Rasulullah. Marah Rasul dan mengatakan, hei Usama, hancurnya umat sebelum kalian. Itu kalau mencuri anak pejabat, itu hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Tapi kalau orang miskin yang mencuri, langsung ditegakkan hukuman. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usama, lau Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Hei Usama, kalau Fatimah putriku mencuri, aku yang akan potong tangannya. Jadi kalau sudah sampai ke tangan hakim, tidak boleh hakim membatalkan hukuman. Harus ditegakkan hukumannya. Ya, ini yang pertama contoh. Kalau sampai memaafkan, tercela di sini, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ataupun umpamanya para pelaku maksiat yang kita tahu bahwa maksiatnya itu tidak akan berhenti, tidak bisa dimaafkan. Umpamanya antum punya tetangga, di rumahnya ada mabuk, ada ini, ada itu, lapor RT, ya, kemudian rame, akhirnya antum laporkan ke polisi, ditangkap, minta ampun sama antum supaya dicabut laporannya umpamanya kan. Tapi antum tahu kebiasaan orang itu yang ke-100 kalinya ngelapor itu. Ini yang ke-100 kalinya ngelapor gitu kan, tetap aja keluar dari penjara gitu lagi. Ah, orang kayak gini ngapain dimaafkan? Proses kan itu. Ya, jadi ada orang-orang itu yang tidak kapok gitu lah, yang tidak kapok ngapain dimaafkan? Supaya ada efek jerah kan. Ataupun mungkin dia orang yang punya akidah sesat, menyesatkan, ngaku nabi, menyesatkan manusia, nggak bisa dimaafkan, proses. Ya. Supaya jerah dia. Karena kadang-kadang ada di negeri kita ini orang yang ngaku Imam Mahdi, ngaku nabi, ngaku ini, ngaku itu, diproses di kepolisian. Tiba-tiba kemudian cukup membuat pernyataan minta maaf, dilepas lagi. Besoknya ngaku lagi. Ya harusnya ya diproses supaya dia jerah kan itu. Supaya tahu Imam Mahdi itu di penjara. Kalau dia ngaku nabi supaya tahu nabi di penjara kan itu. Ya itu kan palsu. Ya, kalau nabi asli Imam Mahdi ngapain di penjara kan itu. Ya dibayar kan itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara yang ketiga bahwa amalan-amalan yang tanpa batas itu adalah mudah memaafkan. Kemudian yang keempat, as-sabr, sabar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bicara soal sabar itu, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang melakukan kesabaran itu tanpa batas, hanya Allah yang tahu berapa besaran pahala orang yang sabar itu. Ikhwatu fiddin, rukun sabar itu ada 3. Artinya kalau salah satu luput dari kita, berarti kita belum dikatakan orang yang sabar. Apa rukun sabar itu? Yang pertama, habsun nafsi anit tasakhut.
berusaha untuk menekan jiwa, menahan hati supaya tidak tasakhut bil maqdur, supaya tidak menyalahkan takdir. Ini yang pertama, hati tahan. Jangan sampai terbesit dalam hati kita ini, tiba-tiba kita mengatakan dalam hati kita, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa nasib orang itu seperti itu? Kenapa saya seperti ini terus? Kenapa si anu seperti itu terus? Jadi ada orang-orang yang tidak sabar, hatinya kemudian terbesit menolak takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, habsul lisan anis syakwa. Rukun sabar yang kedua, lisannya ditahan untuk tidak suka mengadu. Kalau lisannya suka mengadu, berarti tanda tak sabar. Coba kan lihat, ada orang-orang yang dikit-dikit ngeluh, ketemu dia ngeluh. Nampak dia datang aja pasti mau ngeluh. Kan ada orang itu. Ini muka-muka ngeluh ini, ya. Kalau lisannya suka mengeluh, suka mengadu, ini tanda tak sabar. Kemudian yang ketiga, habsul jawarih an fi'li ma yaghdabu rabb. Dia menahan anggota badannya dari kepala sampai kaki, jangan sampai kemudian memunculkan kemurkaan Allah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ada orang tidak sabar karena kematian itu merobek-robek, mencukur-cukur rambut, berguling-guling kan begitu, memaki-maki orang. Tidak boleh. Inilah disebut dengan arkanus sabri. Kalau hati kita bisa kita tahan, lisan kita bisa kita tahan, anggota badan kita bisa kita tahan, berarti kita menjadi orang yang sabar. Karena rukun sabar ini harus ada. Ada orang yang bisa tenang hatinya, lisannya pula tak tenang. Contoh umpamanya, ada orang kemalangan atau kena musibah, nampaknya sabar, diam saja. Ya, mulutnya diam saja, lisannya tidak pernah mengadu, tidak pernah juga mengeluh. Tapi kalau antum ajak bicara, mulai keluar keluhannya tuh. Ini belum sabar, karena baru hatinya yang tenang, lisannya pula tak tenang. Ya kan? Ataupun mungkin nampaknya diam, kalau diajak ngobrol pun diam, tidak pernah mengadu, nggak apa-apa. Tapi ketika bersendirian, dia pecahkan sana, pecahkan sini, kan gitu. Dia rusak sana, rusak sini, teriak-teriak. Ini bukan sabar, ya. Karena sabar itu rukunnya 3 tadi: tahan hati, tahan lisan, tahan anggota badan. Nah, itulah baru disebut sabar. Ya. Sabar sendiri para ulama mengatakan ada 3 jenis. Dan yang paling tinggi tentu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar ketika sholat. Sebab orang sholat kalau tidak sabar, ngebut-ngebutan tuh, nggak khusyuk dia. Ya. Sabar ketika puasa. Kalau tidak sabar, batal puasanya. Sabar ketika sedekah. Sabar ketika haji. Sabar ketika baca Quran, dan begitu seterusnya. Lah, tingkatan sabar di atas ketaatan ini tingkatan sabar tertinggi dalam ilmu sabar. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Tetangga bergibah, sabar untuk tidak bergibah. Tetangga berjalan ke tempat maksiat, saya tidak akan berjalan ke tempat maksiat, sabar. Ketika ada orang bermusuhan, diajak, ayo kita musuhan juga, oh tidak, kau aja yang bermusuhan, saya tidak. Sabar. Ini tingkatan kedua nih, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Dan tingkatan yang ketiga, sabar ketika menerima qada dan qadar. Boleh jadi mungkin diganggu kesehatannya, diganggu ekonominya, diganggu keluarganya dengan musibah dan berbagai macam ujian, dia sabar. Dan biasanya kalau disebut sabar, biasanya diitlakkan ke yang ketiga. Ya, sabar ketika menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ada 4 manusia ini ketika menghadapi antara ketaatan dan maksiat ini, kemudian berhadapan dengan sabar, itu ada 4 jenis, ikhwan. Pertama, ada orang yang sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar juga tidak melakukan kemaksiatan, maka ini orang yang paling mulia di hadapan Allah. Antum sabar
dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, baca Quran, zikir, hadir di majelis taklim, tapi di luar juga sabar. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak ghibah, saya tidak namimah, saya tidak menghina, saya tidak membuli, macam-macam dia tinggalkan maksiat. Di satu sisi dia sabar di atas ketaatan, di sisi lain sabar untuk tidak maksiat. Ini manusia paling mulia. Yang kedua, ada sabar ketika melaksanakan ketaatan. Oh, ketika solat dia sabar, solat juga, hadir juga di majelis taklim, baca Quran juga, berzikir juga, puasa juga, bahkan haji umrah pun pula dia. Tapi tak sabar ketika dia maksiat. Solat masih juga lah dia makan riba. Solat masih demen juga dia berzina. Solat masih juga dia buka judi online. Solat masih juga dugem tengah malam. Itu namanya sabar di satu sisi, tidak sabar di sisi lain kan? Maka yang seperti ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal harus introspeksi diri. Ya. Kemudian yang ketiga ini terbalik. Mungkin dia tidak zina, dia tidak judi, dia tidak menggibah, pokoknya dia berusaha maksiat ditinggalkan dia. Tapi tak solat pula dia. Ya. Nak solat, puasa Ramadan tidak kan itu. Tapi akhlaknya bagus. Dia nak memaksiat dia. Berarti dia sabar ketika meninggalkan maksiat, tak sabar pula dia melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga lebih buruk dibandingkan yang kedua. Kenapa? Karena melakukan maksiat itu, ketika dia masih melakukan kewajiban Allah, itu masih ringan. Boleh jadi kebaikannya menghapus keburukannya. Tetapi orang yang meninggalkan kewajiban, dengan kata lain meninggalkan perintah Allah, walaupun dia tidak terjerumus kepada larangan Allah, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kaidah mengatakan tarkul amri asyaddu min irtikabin nahi, bahwa meninggalkan yang diperintahkan itu lebih berat dosanya dibandingkan melakukan yang dilarang. Contoh pamannya, yang satu memang dia tidak maksiat tapi tidak solat. Orang meninggalkan solat bisa kafir. Orang meninggalkan solat bisa kafir walaupun dia tidak berzina, walaupun dia tidak judi, walaupun tidak maksiat dia. Tapi orang yang meninggalkan solat bisa kafir. Tapi yang satunya dia meninggalkan solat, dia menjalankan solat, dia tidak pernah meninggalkan solat, ya. Tetapi dia melakukan maksiat, umpamanya berzina, berjudi. Orang maksiat berjudi selama tidak menghalalkan maksiat, dia tidak kafir, karena dia masih solat kan begitu. Hanya mungkin terjerumus kepada dosa besar saja. Dari sini kita tahu perbedaan maksiat iblis dengan Adam. Ya, maksiat iblis itu karena apa? Karena melanggar perintah. Adapun maksiat Adam itu karena melanggar larangan. Itulah bedanya. Ya. Maksiat iblis melanggar perintah. Allah perintahkan sujud, tak mau sujud. Berarti meninggalkan perintah kan? Tapi maksiatnya Adam, jangan kau dekat pohon ini, dekat pula dia. Berarti maksiatnya Nabi Adam itu meninggalkan larangan ataupun terjerumus kepada larangan. Dan Adam lebih ringan dibandingkan iblis. Makanya Adam bertobat dan iblis tidak bertobat. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang tidak sabar dua-duanya. Sudah tidak solat, ya dia berzina. Sudah tidak solat, kemudian dia pun menggibah. Sudah tidak solat, dia makan riba. Itu kuadrat itu. Karena nggak ada sabar itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang seseorang itu ditekankan untuk sabar dalam kehidupan kita. Pertama, ketika meninggalkan syahwat, kita harus bersabar, ikhwan. Karena hari ini namanya syubhat dan syahwat itu menyambar-nyambar. Coba bayangkan, syahwat-syahwat maksiat itu di depan kita menyambar-nyambar kita. Maka kita harus sabar menghadapi syahwat ini. Ya. Kemudian yang kedua, sabar ketika menghadapi kefakiran dan sempitnya ekonomi. Karena di zaman sekarang ini mulai agak sulit orang itu mengeluh soal ekonomi. Maka kita harus sabar. Boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga sabar ketika berdakwah. Sabar ketika berdakwah, namanya dakwah itu tidak ada yang mulus. Pasti juga ada yang menghalang-halangi, maka kita harus sabar. Ya. Kemudian sabar juga dari ucapan manusia. Karena manusia itu tidak mungkin lepas dari ucapan manusia. Antum loh, sembunyi-sembunyi antum dalam ruangan, pasti ada orang yang bicarakan antum. Pamannya antum tidak keluar rumah setahun. Kenapa antum tak keluar rumah? Biar tetangga enggak bicarakan saya. Kata siapa? Bisa saja tetangga ngomong itu, jangan-jangan gila tuh di rumah tuh. Orang mau sembunyi di mana saja itu pasti dibicarakan orang. Makanya perlu sabar. Karena manusia tidak lepas dari ucapan manusia. Ya. Ada ucapan itu yang baik, ada ucapan yang tidak baik. Berbuat baik saja manusia mencela kita, apalah pula berbuat jahat kan itu. Lebih dicela lagi oleh manusia. Kemudian sabar kepada adzal ladzi yahsulu minal qiyami bil amri wal bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Sabar ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu tidak semua orang mau. Ya. Kemudian juga sabar ketika kita bekerja untuk tidak memakan yang haram, untuk tidak melakukan kecurangan. Kalau dia seorang pedagang, dia tidak nipu, dia tidak makan riba, dia tidak mengurang takaran, timbangan, meteran dan yang semacamnya. Atau kalau dia bekerja di perusahaan, dia sabar untuk tepat waktu. Ingat, antum 1 menit saja antum telat, uang antum haram dimakan. Yang 1 menit itu. Karena kita sudah ada perjanjian di perusahaan, ikhwan. Kata perusahaan datang jam 8, pulang jam 5. Gaji UMR. Tiba-tiba antum telat pula. Ya. Ketika antum telat, tak mau pula antum diomeli. Ketika kurang gaji, ngamuk-ngamuk antum. Gaji kurang katanya. Aneh orang ini. Ingat, telat 1 menit saja, berarti yang 1 menit itu haram dimakan. Karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat-syarat, tidak boleh dibatalkan. Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya harus sabar kita ini untuk mencari yang halal dan meninggalkan yang haram dalam pekerjaan. Termasuk sabar kalau seandainya kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Boleh jadi mungkin istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita meninggal. Maka kita harus sabar. Tidak boleh tasakhut. Ya. Termasuk juga sabar dari pasangan. Terkadang punya istri ngomel-ngomel tidak kerasan kan itu. Suaranya macam-macam, menyakitkan atau sebaliknya. Ya harus sabar dengan pasangan, sabar dengan anak, sabar dengan orang tua. Terkadang ada cekcok dan lain sebagainya. Ya. Ataupun sabar ketika mentarbiyah anak-anak. Terkadang anak-anak ini buat cengkel, tapi kita harus sabar kan begitu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita harus sabar. Intinya bahwa amalan yang keempat, pahala tanpa batas adalah orang yang bersabar. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang pahalanya tanpa batas adalah seseorang melakukan puasa. Ya, namanya puasa itu kan macam-macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada di sana puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid. Nanti dalam bulan-bulan tertentu itu ada puasa Dzulhijjah, ada puasa Muharram kan itu ya. Nanti di bulan Sya'ban itu ada puasa mutlak kan, macam-macam puasa itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati dhifin. Setiap amalan anak Adam itu mendapatkan pahala 1 yang dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana azzibihi, aku yang akan membalasnya. Artinya puasa itu milik Allah, Allah yang akan membalasnya. Allah dalam hadis qudsi ini tidak menyebutkan berapa nominalnya kan. Hanya Allah mengatakan puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Sampai ada seorang syekh memberikan logika seperti ini. Jadi nanti pada hari kiamat, ketika manusia berada di ujung titian sirat itu disebut kontorah di situ. Di kontorah inilah terjadi kisos yang disyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kalian siapa yang bangkrut dari umat ini? Kata Nabi SAW, orang yang datang dengan salat, dengan ini, dengan itu macam-macam,
tapi di satu sisi dia mendolimi si anu, memukul si anu, gibah kepada si anu, meneteskan macam-macam kezalimannya. Nanti antara yang zalim dan yang dizalimi akan ketemu di kontor itu. Padahal kontor itu sudah ujung sirat, artinya depannya pintu-pintu surga. Tinggal masuk surga saja. Tiba-tiba dihalang ketika kakinya mau melangkah ke pintu surga. Tunggu dulu. Kau dulu yang mendolimi saya. Dulu kau ambil harta saya. Mana pahalamu? Dibagi pahalanya. Ketika melangkah lagi dicegat lagi. Dulu kau zalim sama aku. Kau gibai aku loh. Mana pahalamu? Terus. Coba berapa orang yang setiap hari kita sakiti dengan lisan, dengan perbuatan ikhwan. Nanti di kantor itu akan satu-satu mencegat kita. Mana pahalamu? Mana pahalamu? Mana pahalamu? Sampai habis pahalanya. Ketika habis pahalanya, artinya kesempatan masuk surga itu sudah sedikit. Tiba-tiba masih banyak pula lah orang yang dizalimi. Kemudian mengatakan, dulu kau pernah berbuat zalim kepada saya. Mana pahalamu? Pahalaku sudah habis. Kemudian orang-orang yang zalim mengatakan, tidak apa-apa. Kau tidak memberikan pahala kepadaku, tapi nih dosaku tanggung. Nih dosaku tanggung. Nih dosaku tanggung. Bayangkan, apa enggak bangkrut? Pahala dikasih orang, dosa pula ditanggung dia. Kalau dalam ilmu usaha itu modal habis, utang pula tak terbayar, itu namanya. Itulah disebut bangkrut. Ketika dia sudah putus asa, kakinya hendak melangkahkan kembali kepada Jahannam, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, engkau tidak layak masuk neraka, engkau layak masuk surga. Kemudian mengatakan, ya Rabb, pahalaku ludes, dosa orang ku tanggung, apakah pantas aku masuk neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan pahala yang sangat banyak sekali untuk dia. Ini stok pahala. Kemudian dikatakan bahwa itulah pahala puasa yang disabdakan Nabi SAW hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Rupanya pahala puasa disimpan oleh Allah sebagai kejutan bagi orang-orang yang sudah putus asa pada hari kiamat. Makanya jangan malas untuk puasa. Walaupun Senin Kamis, puasa Daud, Ayamul Bid, puasa mutlak dan begitu seterusnya kan itu. Ini yang kelima, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya. Di antara puasa tanpa batas adalah seseorang yang melaksanakan qiyam al-lail, salat malam. Perhatikan sebuah hadis. Hadis ini dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang solat malam tahajud kemudian antum baca 10 ayat dalam solat antum, umpamanya ya rakaat pertama ad-duha, rakaat kedua at-tin, itu kan sudah lebih 110 ayat tuh. Maka antum dicatat termasuk orang-orang yang tidak lalai. Kemudian kata Nabi SAW, man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Tapi kalau antum baca 100 ayat dalam solat malam, meningkat bukan hanya dari orang lalai, tetapi minal qanitin, orang-orang yang qanit, orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat potongan yang terakhir, wa man qama bi alfi ayatin. Tapi kalau kita bisa berdiri dengan 1000 ayat, kita baca 1000 ayat, Al-Baqarah umpamanya 1000 ayat kan begitu, kita habiskan 1000 ayat itu, maka Rasul mengatakan kutiba minal muqantarin, maka dia akan diberikan balasan dengan pahala tanpa batas, dengan syarat solat malamnya membaca di atas 1000 ayat, maka pahalanya tanpa batas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Apalagi kalau solatnya di sepertiga malam akhir, di situ Allah turun, kemudian menawarkan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang meminta istighfar ku ampuni, dan begitu seterusnya. Dan juga waktu itu waktu yang sangat disaksikan para malaikat, dan waktu itulah waktu di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Tentu keutamaannya semakin berlipat bagi orang yang bisa melaksanakan salat tahajud ataupun qiyamul lail.